Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arni Gusmiarni bersama rekan saya Rifa Damayanti. Kami dari kelompok 8 bermaksud untuk menjelaskan materi makalah kami yang berjudul tentang diri sekolah atau madrasah untuk penjaminan mutu internal. Baiklah, langsung saja kepada penyampaian materi. Untuk materi pertama, saya sendiri yang akan menjelaskannya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Diri sekolah yang sifatnya internal memangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar penilaian minimal dan standar nasional pendidikan yang hasilnya itu digunakan sebagai dasar penyusunan RKS dan juga sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu kita akan berbicara tentang tujuan dari EDS. Tujuan EDS, tujuan utamanya yang pertama yaitu sekolah menilai kinerja berdasarkan SPM dan SNP. Kemudian sekolah mengetahui tahapan pengembangan dan pencapaian SPM dan SNP. Lalu tujuan yang ketiga yaitu sekolah dapat menyusun RPS atau RKS sesuai kebutuhan nyata untuk menuju tercapainya implementasi SPM dan SNP. Manfaat EDS. EDS ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi sekolah sendiri dan bagi pemerintahan kabupaten atau kota yang memiliki kewenangan mengelola pendidikan. Materi selanjutnya yaitu tentang peran evaluasi diri sekolah untuk mewujudkan budaya mutu pendidikan. Peran EDS dalam mewujudkan budaya mutu pendidikan, evaluasi diri sekolah sebenarnya itu sudah beberapa tahun ini kita kenal sejak pelaksanaan program akreditasi sekolah. EDS ini sifatnya developmental, secara khusus dimaksudkan untuk membantu unit pendidikan dalam memotret dan memetakan kondisi objektif dirinya itu secara berkala atau tahunan sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rifa Damayanti. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifa Damayanti, mahasiswa dari Universitas Sultan Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah saya pada MK Manajemen Mutu Pendidikan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Evaluasi Diri Sekolah atau Madrasah untuk Penjamin Mutu Internal. Ada rekan saya yang sudah menjelaskan poin A dan B, yaitu konsep dasar evaluasi diri sekolah atau disingkat dengan EDS, dan B, peran EDS untuk mewujudkan budaya mutu. Nah, di sini saya akan menjelaskan di poin ketiga, yaitu pelaksanaan EDS penjamin mutu. Nah, adapun pelaksanaannya ada poin-poinnya. Yang pertama itu ada poin instrumen EDS. Nah, instrumen EDS terdiri dari 8 standar nasional pendidikan yang dijabarkan ke dalam 26 komponen dan 60 indikator. Nah, setiap standar terdiri atas sejumlah komponen yang mengacu pada masing-masing standar nasional pendidikan sebagai dasar bagi sekolah dalam memperoleh informasi kinerjanya yang bersifat kualitatif. Nah, setiap komponen terdiri dari beberapa indikator yang memberikan gambaran lebih menyeluruh dari komponen yang dimaksudkan. Nah, yang kedua yaitu ada bukti fisik setelah bentuk instrumen EDS. Yang kedua itu ada bukti fisik. Nah, bukti fisik yang tersedia digunakan sebagai bahan dasar untuk menggambarkan kondisi sekolah terkait dengan indikator yang dinilai. Nah, untuk itu perlu dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang dijadikan sebagai bukti fisik, misalnya kajian, hasil observasi, dan hasil wawancara atau konsultasi dengan pemangku kepentingan seperti komite sekolah, guru-guru, siswa, dan unsur lainnya yang berkaitan. Nah, informasi kualitatif yang menggambarkan kenyataan dapat berasal dari informasi kuantitatif. Nah, sebagai contohnya itu ada rencana pelaksanaan pengajaran atau disingkat dengan RPP, tidak sekedar merupakan catatan mengenai bagaimana pengajaran yang dilaksanakan. Nah, keberadaan dokumen kurikulum bukan satu-satunya bukti bahwa kurikulum telah dilaksanakan.
Nah, berbagai jenis bukti fisik dapat digunakan sekolah sebagai bukti tahapan pengembangan tertentu. Selain itu, sekolah perlu juga menunjukkan sumber bukti fisik lainnya yang sesuai. Nah, informasi yang dikumpulkan berdasarkan bukti fisik tersebut dipastikan keakuratannya melalui proses triangulasi. Nah, triangulasi bukti ini menjamin bahwa konsistensi yang terus dipaksa ulang dan bahwa indikator yang ada pandang dari sebagai sudut untuk memberikan informasi mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, hal ini penting mengingat apa yang dituliskan dalam dokumen tidak selalu merupakan hal yang sebenarnya terjadi. Misalnya, sebuah rencana mengajar tidak selalu dapat merekam bagaimana suatu pelajaran diajarkan. Nah, dokumen kurikulum tidak selalu menjadi jaminan bahwa kurikulum disampaikan dengan utuh dan bahan pelajaran dapat dihitung, tetapi bukan berarti bahwa bahan tersebut dipergunakan sesuai kepentingan secara efektif. Nah, khusus terhadap proses belajar mengajar, informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai hasil dan observasi langsung dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada mengikuti dalam kelas selama 1 hari penuh. Yang kedua, mengamati pelajaran. Dan ketiga, merekam dengan video cara mengajar sendiri. Keempat, pertukaran kelas antar guru. Dan kelima, observasi antar sesama guru. Nah, mungkin hanya itu saja saya jelaskan mengenai pelaksanaan EDS penjamin mutu. Di poin ketiga, kan poin pertama dan poin kedua itu sudah dijelaskan oleh rekan saya Arni Gusmiarni, dan saya menjelaskan di poin ketiga yaitu pelaksanaan EDS penjamin mutu. Nah, jadi pelaksanaannya itu ada 2. Yang pertama, bentuk instrumen EDS, dan kedua yaitu bukti fisik. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai makalah kami yang berjudul Evaluasi Diri Sekolah atau Madrasah untuk Penjamin Mutu Internal pada pelaksanaan EDS penjamin mutu. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.